Hai semuanya, terima kasih telah mengeklik video ini. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kuliah kami, di mana tugas ini merupakan tugas kelompok dengan mata kuliah manajemen kepemimpinan. Materi yang dibahas dalam video ini adalah tentang gaya kepemimpinan laissez-faire atau gaya kepemimpinan bebas. Sebelum masuk ke video pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang turut aktif dalam proses pembuatan video ini. Berikut ini adalah kelompok kami. Pengertian laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan, untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan. Dan tipe ini dapat dilaksanakan di organisasi yang memang benar-benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik, dan mampu merancang semua kebutuhan organisasi dengan mandiri. Rifai 2012. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengajar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali telah membiarkan anak buahnya untuk berbuat dalam sesuka hatinya. Sutikno 2014. Kepemimpinan laissez-faire ditampilkan oleh seorang tokoh, ketua dewan yang sebenarnya tidak mampu mengurus, dan dia menyerahkan tanggung jawab serta pekerjaannya kepada bawahan, atau kepada semua anggota. Kepemimpinan semacam ini, pemimpin adalah seorang ketua, yang bertindak hanya sebagai simbol. Pemimpin semacam ini biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Kepemimpinannya tidak mampu mengkoordinasikan semua jenis pekerjaan, tidak berdaya menciptakan suasana kooperatif, sehingga lembaga atau organisasi yang dipimpinnya menjadi kacau balau. Sehingga pada intinya, pemimpin laissez-faire itu bukanlah seorang pemimpin dalam pengertian yang sebenarnya. Artinya, semua anggota yang dipimpinnya bersikap santai-santai dan bermoto, lebih baik tidak usah bekerja saja. Sehingga, kelompok tersebut praktis menjadi tidak terbimbing dan tidak terkontrol. Fitri 2017. Pada abad ke-19 di Inggris, laissez-faire memiliki pengikut yang sedikit namun kuat, seperti liberalis Manchester seperti Richard Cobden dan Richard Briggs tahun 1867. Ini berujung pada kesempatan perdagangan bebas ditandatangani antara Britania dan Prancis. Setelah beberapa dari perjanjian ini ditandatangani bersama negara-negara Eropa lainnya. Korean The Economic didirikan sebelumnya pada tahun 1843. Dan perdagangan bebas didiskusikan dalam sebuah tempat berjulukan The Cobden Club. Didirikan setahun setelah kematian Richard Cobden, tahun 1866. Bagaimanapun, laissez-faire tidak pernah menjadi doktrin negara manapun. Dan diakhiri 1800-an negara-negara Eropa malah menganut sistem intervensionisme dan proteksionisme lagi. Contohnya, mulai membatalkan kesepakatan dengan Eropa lain tahun 1890. Proteksionisme Jerman dimulai lagi pada Desember 187. Surat dari Bismarck berujung pada tarif yang keras dan tinggi tahun 1879. Ismail DKK 2019. Isu ini masih menjadi perdebatan keras dalam ekonomi, politik, dan sejarah. Pada karya Keynes tahun 1936, The General Theory of Employment Internals of Money, Keynes mengenalkan konsep dan istilah yang ditunjukkan untuk membantu menjelaskan depresi hebat. Suatu pendapat untuk kebijakan ekonomi laissez-faire selama resesi ialah jika konsumsi jatuh, maka rasio bunga akan jatuh juga. Tingkat bunga yang lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan investasi dan pemimpinan akan tetap konstan. Menurut Keynes, jika jatuhnya konsumsi muncul pada waktu lama, bisnis akan menganalisis tren, akan menurunkan harapan dari penjualan masa depan. Maka menurut Keynes, hal terakhir yang mereka pikir menarik ialah
berinvestasi dalam meningkatkan produksi pada masa depan. Bahkan, apabila bunga yang lebih rendah membuat modal tidak menjadi mahal. Dalam kasus ini, menurut Keynes dan kebalikan dari hukum Say, ekonomi bisa ditaruh dalam kejatuhan umum. Ciri khas gaya kepemimpinan laissez-faire. Menurut Ismail DKK 2019, bahwa ciri khas kepemimpinan gaya laissez-faire ada beberapa karakteristik yang mudah dikenal. Antara lain, 1. Adanya pendegradasian wewenang dari pemimpin kepada pengikutnya yang berlangsung secara terus-menerus. Ada ciri khas pada pengambilan keputusan yang tak dilakukan oleh pemimpin, tapi oleh pengikutnya atau kepada wakilnya. Dengan gaya kepemimpinan ini, organisasi yang dipimpinnya juga tak terganggu. Hal positif dari gaya kepemimpinan ini adalah pengikutnya didorong secara tidak langsung untuk terlibat aktif dalam perjalanan organisasi yang dipimpinnya. Para anggotanya terdorong secara tidak langsung untuk inovatif dan kreatif. 2. Selama anggotanya berada dalam rel yang tidak keluar dari tujuan pokok organisasi, sang pemimpin hanya ada di tingkat minimum untuk melakukan kontrol pada kerja bawahannya. 3. Gaya kepemimpinan dapat terus berjalan karena para anggotanya atau para pengikutnya memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dan keyakinan untuk mencapai tujuan dengan hasil dan keuntungan. Dalam organisasi ini, terjadi relasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya atau anggotanya. Kebebasan berpendapat dari para anggota. Pengikutnya potensial berkembang dalam gaya kepemimpinan ini. Selain itu, anggotanya juga akan menjadi apatis, sebab mereka tak ada pencapaian dari tujuan yang hendak diraih oleh organisasi. Dalam situasi khusus kelompok atau organisasi terapi, gaya kepemimpinan laissez-faire merupakan gaya kepemimpinan yang paling layak dan efektif dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lain, yang menjadi pendahulu. Dari sisi pertanggungjawaban organisasi, ada paradigma baru dari gaya kepemimpinan ini, sebagai suatu proses kepemimpinan yang menekankan tanggung jawab dari masing-masing anggota atau pengikut yang terlibat, termasuk juga kepemimpinan yang memimpin untuk proses pada pembangunan selanjutnya. Model kepemimpinan laissez-faire dapat menekankan keunggulan sang pemimpin dalam memimpin. Salah satu kritik utama terhadap laissez-faire, yakni sistem kapitalisme memiliki permasalahan moral, di mana sistem tak melindungi orang-orang terlemah di masyarakat. Di sisi lain, para pendukung laissez-faire percaya bila individu mementingkan kepentingan sendiri sebagai hal yang utama, maka beragam keuntungan untuk masyarakat bakal mengikuti. Namun demikian, pengkritik laissez-faire juga merasa doktrin tersebut mengalah pada kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Gagasan yang membiarkan sistem ekonomi berjalan tanpa revolusi, mengabaikan atau bahkan mengorbankan masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Ekonom Inggris John Maynard Keynes adalah kritikus terkemuka doktrin laissez-faire. Ismail DKK 2019. Tokoh yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire. Meskipun gaya kepemimpinan laissez-faire terlihat kurang baik untuk diterapkan, namun nyatanya ada juga beberapa pemimpin besar yang menerapkannya. Berikut di antaranya. Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di Barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau jugalah yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire, yang artinya biarkan mereka lakukan. Semua berawal dari kepercayaan bahwa buruh merupakan prioritas tertinggi. Sebab adanya peningkatan jumlah buruh akan memberikan dampak pada kenaikan produksi. Karenanya, ia menentang dengan begitu keras pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab menurutnya, pembatasan hanya akan memundurkan ekspansi industri. Maka dari itu, Smith menuntut agar memberikan kebebasan kepada para buruh dalam mengerjakan apa yang mereka inginkan, tanpa harus menerima batasan dari pemerintah. George Herbert Walker Bush. Tokoh yang satu ini pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-41 dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-43. Masa pemerintah dari pria asal Milton ini mewakili era kapitalisme besar, bebas, dan mengikuti gaya laissez-faire. Ada yang mengatakan bahwa banyak hal buruk yang terjadi selama masa pemerintahan ini. Dengan mencapai diri sebagai teman dari pasar bebas, pajak pemotong, deregulator, elang anggaran, dan pemerintahan konstitusional yang terbatas.
Demikianlah video pembahasan ini terkait dengan kepemimpinan laissez-faire. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dari kelompok 4 meminta maaf